Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel saya, di channelnya Vlog, Tutorial, and Review. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau bahas apa ya? Jadi kemarin-kemarin saya udah bahas mengenai pembaruan atau update-update terbaru dari YouTube Studio gitu ya. Jadi memang di bulan September ini banyak banget perubahan-perubahan dan banyak kehebohan yang terjadi. Dan yang paling rame kayaknya rasanya kemarin itu masalah subscriber yang hilang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, coba kita lupakan sejenak luka lara itu. Ini rasa-rasanya jadi apa ya? Karena banyak banget yang mengalami. So coba kita cari atau lihat lagi teknik-teknik yang lain untuk mengembalikan yang sudah hilang kemarin gitu ya kan. Semoga saja dengan teknik ini itu semuanya bisa kembali dan bisa terbayarkan semuanya. Karena ini teman-teman, ini teknik ini sangat-sangat efektif dan bisa dicoba, dan saya sudah coba juga, dan saya melihat memang mereka bekerja dengan baik dan efektif gitu ya teman-teman ya. So saya pastikan teman-teman terus tonton video ini. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, teman-teman yang udah stay di channel saya. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya. Dan teman-teman yang baru datang, yang baru berkunjung di channel saya, silahkan di support channel saya juga dengan cara di like, di subscribe, atau di share. Dan silahkan komen pada kolom komentar jika ada hal-hal yang menjadi masukan buat saya juga ya. Semoga channel saya juga terus berkembang dan saya juga lebih semangat membuat konten-kontennya yang lebih informatif gitu ya teman-teman. Termasuk yang kali ini adalah masalah SEO gitu ya. Jadi saya udah memperhatikan teman-teman dan memang ini cukup efektif gitu ya. Terutama buat kita-kita yang baru-baru ini gitu ya kan. Baru pemula ya. Hal ini tuh penting banget teman-teman untuk kita lakukan ya. Berbeda case dengan teman-teman kita yang sudah senior, berbeda case dengan teman-teman kita yang udah besar channelnya. Mungkin hal ini mungkin gak terlalu penting, tapi apapun itu kondisinya, saya rasa tetap ini adalah hal yang penting ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun YouTube, Google ini adalah mesin penelusuran, mesin pencarian yang sangat besar saat ini ya. Kalau Google kita lihat Google ini all in itu bisa kita lihat ya, di sana video ada, gambar ada, kita ketik apa aja itu langsung muncul gitu ya teman-teman ya. Kalau YouTube itu lebih kepada tampilan kemasan dalam bentuk video, tapi ya udah berlaku sama gitu ya kan. So teman-teman, berbicara mengenai SEO gitu. SEO itu apa sih gitu ya? Singkatan dari Search Engine Optimization gitu ya. Jadi di sini adalah kita akan mengoptimasikan bagaimana bagaimana kita dalam proses penelusuran gitu ya, supaya channel-channel kita itu bisa mudah diakses, mudah ditemukan oleh teman-teman kita, para penonton kita atau viewersnya kita atau subscribernya kita gitu ya. Dan ini berpotensi bisa meningkatkan viewers, bisa meningkatkan subscriber ya, jam tayang atau klik gitu ya, jumlah rata-rata klik penonton gitu ya. Nah oke, selanjutnya apa sih yang ada di dalam SEO ini gitu ya, bagaimana tekniknya gitu ya kan. Kita akan lihat seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung ke prakteknya lagi. Nah kalau misalkan teman-teman mau download video misalnya, itu sebenarnya download video cukup dilakukan di aplikasi YouTube-nya ya. Kita klik. Untuk upload pertama kan kita harus klik yang tanda video ini aja. Coba ya, ini masih di channel saya, jadi kita coba dulu. Anggaplah saya pengen upload video. Jadi teman-teman, kalau misalkan berikutnya, nah pada saat kita melakukan upload sebenarnya dari YouTube, kalau kita langsung dari aplikasinya, itu sebenarnya agak sedikit terbatas ya yang kita bisa lakukan optimasinya. Dari sini kita cuma bisa kasih judul, terus tambahan deskripsi, lalu public, lokasi, dan cukup itu aja. Contoh berikutnya, jadi akan terseperti itu. Nah pada saat setelah itu baru kita langsung berikutnya dan langsung upload.
Namun kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pengeditan itu mesti harus lewat YouTube Studio. Jadi untuk masuk ke YouTube Studio kita bisa lewat langsung aplikasinya atau lewat browser juga boleh. Tapi biasanya saya kebanyakan optimasi lewat aplikasi sudah cukup gitu ya kan. Nah contoh misalnya nih, kalau kita udah download, biasanya kan muncul seperti ini teman-teman. Paling atas itu sudah download, yang paling teratas itu adalah yang kita terakhir yang kita download. Coba deh kita lihat dulu contoh salah satu yang udah saya lakukan ya. Nah ini adalah video yang saya download, pernah saya download, dan saya pakai thumbnail. Di sini saya udah pakai thumbnail, judul, dan deskripsi. Nah untuk pengeditan itu kita klik yang tanda pensil ini teman-teman ya. Nah untuk pertama kali yang kita lakukan misalnya ingin mengganti mengedit, menambahkan thumbnail, berarti teman-teman tekan yang di atas kepala saya ini. Ini yang kita pilih, tekan ini, kita ganti thumbnailnya ya. Jadi thumbnailnya ini penting juga teman-teman. Jadi sebenarnya untuk thumbnail sendiri itu sudah ada disediakan oleh YouTube, pilihan dari YouTube. Jadi ada 3 ya, 1, 2 dan 3 ada. Kalau misalkan kita punya sendiri ya kita klik yang tanda ubah ini ya. Jadi kalau misalnya tuh ubah nanti kan muncul seperti ini. Ini sebenarnya pemasangan thumbnail dan pembuatan thumbnail ada saya buat sebelumnya ya, videonya silahkan dicari yang bahas mengenai thumbnail. Lalu selanjutnya adalah masalah judul. Judul itu ada di kolom sini. Jadi kita memang pilihan judul juga yang lebih tepat. Kalau saya sih memang mungkin belum tepat, tapi saya masih lagi belajar juga teman-teman. Tapi setidaknya tekniknya adalah caranya seperti ini gitu ya. Lalu deskripsi juga perlu kita buat dan menambahkan tag jika perlu, dan itu juga perlu dilakukan penambahan tag di dalam deskripsi. Dan hashtag itu yang kayak gini teman-teman ya. Jadi bedanya hashtag sama tag itu adalah kalau hashtag itu ada diawali dengan tanda pagar, kalau tag itu langsung kata-kata aja gitu, misalnya cara apa gitu kan, kalimat boleh lebih dari beberapa kata boleh. Lalu public. Nah di kolom bawah ini ada tambahan tag. Nah disinilah kita bisa menambahkan tag teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa membuat tagnya itu misalnya cara apa, misalnya contoh kalau kayak gini kan yang aku buat kan reaction gitu kan. Jadi satu adalah reaction, video reaction, Williansa, ekspresi total, atau misalnya pokoknya berhubungan dengan video aja gitu. Teman-teman klik aja di situ. Sebanyak-banyaknya itu lebih bagus, supaya fungsi tag ini adalah pada saat orang lagi ngeklik, misalnya mencari video reaction, itu biasanya video kita bisa muncul juga gitu loh ya. Jadi lebih banyak lebih bagus, karena itu memberikan peluang video kita bisa lebih cepat diakses ya. Jadi itu ya teman-teman ya, itu simpelnya. Ada beberapa hal yang saya sebutkan tadi ya. Pertama pemasangan thumbnail, terus yang kedua mengenai pembuatan judul, deskripsi, tag, caption gitu ya, dan hashtag juga itu sudah komplit. Jadi ini cukup kita lakukan lewat aplikasi aja udah cukup kok teman-teman. Namun pengaplikasian yang lain itu bisa juga di lewat browser gitu ya. Dan pengeditan itu memang boleh dilakukan di browser. Lewat browser itu seperti ini misalnya ya. Contoh di sini kan aku udah ini dashboard. Jadi teman-teman juga bisa melakukan pengeditan dari sini, karena penggantian thumbnail sama penggantian header itu memang lebih efektif di sini. Di mana ini, di dashboard ya, yang versi desktop. Jadi tampilannya ini bisa. Tapi kalau mau simpelnya cukup dari aplikasi bisa. Jadi gini teman-teman, jadi videonya kalau upload pertama disarankan memang cukup dari aplikasi aja udah cukup. Lalu untuk pengeditan selanjutnya teman-teman masuk ke YouTube studionya, baik itu lewat aplikasi ataupun di browser ya. Untuk simpelnya seperti itu. Oke teman-teman, saya kira cukup jelas. Kalau ada pertanyaan silakan boleh masuk ke kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau kita berbicara masalah SEO, search engine atau mesin pencarian ya gitu ya, bagaimana supaya kita tuh bisa, channel kita bisa lebih mudah ditemukan, lebih mudah diakses, dan bahkan kita bisa berada di posisi teratas jika orang mencari itu gitu ya kan. Ada hal-hal penting atau elemen-elemen penting yang ada dalam SEO. Yang pertama masalah judul ya, judul channelnya kita, judul
konten atau videonya kita. Terus metadata seperti kayak tag, hashtag, dan apalagi biasanya ya, hashtag, thumbnail juga bisa. Jadi thumbnail ini mempengaruhi. Jadi ini adalah hal yang cukup penting gitu teman-teman. Terutama kita yang baru pemula, yang baru ini wajib untuk kita lakukan karena kita lagi sedang mencari jati diri, mencari pemirsa gitu ya kan, mencari pemirsa. So ini penting banget untuk kita lakukan karena ya kita nggak bisa samain dengan teman-teman yang kita yang udah gede. Kan mereka kan udah ada followers, bukan followers ya kalau di sini, subscriber. Udah ada subscriber yang memang benar-benar ini gitu ya kan. So teman-teman, bagaimana sih caranya gitu ya kan. Jadi pertama adalah teman-teman pada saat upload video pastikan judulnya itu adalah relasi ada berhubungan erat gitu ya dengan konten yang kita buat. Buatlah judul, caption gitu ya kan. Penggunaan caption, penggunaan judul ya, subtitle juga diperlu kalau misalkan perlu. Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya lebih kepada pemasangan tag gitu ya. Tag itu kan sebagai tag itu lebih kepada misalnya nih orang lagi mencari apa gitu ya, tinggal diketik itu langsung muncul. Misalnya cara membuat kue gitu ya, cara membuat kue apa gitu ya kan. Ya itu adalah termasuk tag, ya itulah tag yang mesti kita. Jadi judul misalnya video kita ini apa, ya udah kita buatnya tagnya sebanyak-banyak mungkin juga gitu ya, supaya nanti jika orang mengetik kata-kata itu muncul foto video kita atau kontennya kita ya. Lalu yang kedua, hal penting ini juga adalah thumbnail. Thumbnail itu juga pandangan pertama sih kalau kamu bilang gitu. Jadi orang yang mungkin tadinya tidak pernah mau lihat video kita, konten kita, tapi melihat kontennya yang unik, mungkin orang akhirnya mengklik. Event itu mungkin isinya, kadang-kadang mungkin orang jadi bosan gitu ya, apaan sih isinya, setekan ini kok jadi ini, ya udah. Setidaknya mereka pertama adalah melakukan klik dulu gitu ya kan. Itulah fungsinya thumbnail gitu ya. Jadi teman-teman, 3 hal penting yang paling penting adalah buat kita teman-teman yang baru pemula ini, supaya kita video kita atau konten kita tuh agak sedikit bergerak, berkembang pesat gitu ya. Itu di samping daripada itu, mungkin kalau teman-teman masih melakukan aktivitas support oke, monggo silahkan saja, tapi dengan cara yang aman seperti video-video saya sebelumnya ya kan. Oke ya, jadi itu ya teman-temannya. Yang pertama udah pastikan dengan judul yang sesuai dengan videonya teman-teman. Terus yang kedua, tambahkan tag atau hashtag pada deskripsinya juga dijelaskan penjelasannya apa. Lalu yang ketiga, pasang thumbnail. Thumbnail ini yang paling penting juga, karena kalau misalkan thumbnail kita menarik, potensinya orang-orang bisa ngeklik gitu ya kan. Semakin banyak orang ngeklik itu, YouTube juga akan bekerja secara by system, akan menggerakkan video-videonya kita gitu loh. Dan mereka sudah, ya kita percayakanlah sama mereka. Yang penting kita udah download, udah lakuin. Biarkan saja YouTube-nya yang bekerja, mesin YouTube-nya yang bekerja. Dia akan menyebarkan. Dia sekarang ini juga sudah update dengan pembaruan dan sudah ada sistemnya. Mereka sudah ada, ya kita tahu lah mereka udah canggih. Kita percayakan aja sama mereka. Mereka itu sebenarnya udah memberikan fasilitas yang cukup komplit buat kita, tinggal kitanya aja. Sebenarnya kita tuh cuman upload aja, tugasnya kita tuh cuman upload, buat semenarik mungkin videonya yang menarik, buat thumbnail, buat tag, udah gitu kita lempar aja, tonjolin aja, biarkan YouTube sendiri yang akan mencari siapa nih yang targetnya gitu ya. Yang penting teman-teman, yang pertama juga harus rutin untuk upload ya. Karena saya sendiri pun, saya juga beberapa hari sebenarnya seminggu 2 kali ya. Kalau saya lihat pun juga sebenarnya video saya itu udah nyebar loh teman-teman. Jadi tanpa saya sadari itu memang terjadi, dan makanya saya ingin share ke teman-teman karena itu sudah terjadi kepada saya gitu ya. Event itu memang mungkin belum besar, tetapi saya yakin bahwa dengan cara ini bisa mengangkat atau bisa menaikkan channelnya kita gitu ya. Terlepas daripada itu, mungkin kalau teman-teman punya teknik lain, tapi saya pastikan ini adalah hal yang paling baik. Ini yang direkomendasikan juga dari YouTube dan lebih aman dan lebih bekerja dengan secara pasti dan memberikan
kesehatan terhadap channelnya kita. Gitu. Jadi bebas daripada yang namanya patroli. Gitu. Terlepas daripada itu ya teman-teman, boleh juga tetap melakukan laksanakan, yang penting sesuai dengan cara yang aman gitu ya, kan sudah ada videonya juga ya sebelumnya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Kalau butuh kalau ada masukan atau ada ide silahkan boleh di kolom komentar. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Terima kasih atas udah menonton, waktunya udah menonton. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.